صلى الله عليه وسلم أمر بالبداءة بالبسملة في كل أمر ذي بال لأن افتتاحها بركة عظيمة ونعمة جسيمة واقتداء بالقدر المنزلة من الله تعالى. فكأنه سبحانه وتعالى يقول يا عبادي افتتحوا باسمي مبتدئين أكونوا به muhtadin wa ila ridaya waslin wa an sukhti mubahidin. Jadi kenapa hikmahnya kita setiap sesuatu gawian yang bagus disuruh berbismillah. Jadi setiap pekerjaan perkara yang mulia, perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara yang harus, kita disuruh membaca bismillah terlebih dahulu. Kalau gawin yang haram, bismillah hukumnya haram, gawinnya haram. Kalau bismillah, kalau hukumnya menjadi haram juga. Maling tidak mengambil sandal, jadi hendak mengambil itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukumnya haram karena menempatkan itu kepada gawian yang haram. Orang anak menyapu bismillah dulu lah, maka hukumnya haram. Demikian apabila pekerjaan itu makruh, maka hukumnya pun menjadi makruh juga dengan berbismillah. Jadi hikmahnya kita disuruh berbismillah di dalam segala gawian atau perkara yang bagus. Hikmahnya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata kepada kita, ya ibadi wahai hamba-hambaku, iftatihu bismi, mulailah segala-galanya yang baik-baik itu dengan menyebut namaku. Baiknya ikamlah turun pada rumah kita bismillah, memakai pakaian bismillah, makan minum bismillah, sampai masuk ke WC pun bismillah juga. Ya kan? Nah, segala-galanya mulailah kata Allah dengan membawa namaku, dengan menyebut namaku. Ya, istilah di dalam hakikat itu supaya kita itu jangan ta'abbudang ya Allah segala pekerjaan kita itu, supaya jangan syirik batin kita, jangan merasa kita yang mampu untuk melakukan perbuatan itu. Seperti mulai rumah kita berbismillah sampai ke sini, berarti yang menyampaikan kita adalah Allah yang bernama Al-Wasil, ada nama Tuhan. Yang mengumpulkan kita adalah Allah yang bernama Al-Jami'. Jadi supaya tahu di Tuhan, supaya ingat lawan sini. Artinya bukan batis kita yang menyampaikan hakikatnya, bukan kendaraan kita yang menyampaikan hakikatnya, tapi yang menyampaikan adalah Zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada yang melakukan kita, ada yang membantu kita, ada yang memberi kita. Nah itu tuh yang jadi kita disuruh bismillah, berusaha bismillah, supaya apa? Kita begitu mendapatkan hasil daripada usaha pendapatan, maka ingat itu adalah dengan pertolongan Allah. Menghindari daripada rasa aku juga titik paloku juga karena pengenanya itu karena kerja kerasku juga karena kecangkaran membuangi keakuan itu. Hikmahnya dan kita kiaskan kepada yang lain-lain. Yang anak minum obat bismillah, kita begitu dapat sehatnya, timbul sehatnya dari Allah.
bahwa yashfin, fa idza maritu bahwa yashfin. Apabila aku garing di dalam rahim, maka sidinlah nang menyembuhkan. Bahwa yukimuni wa yasqin, sidin nang memberi makan aku dan sidin nang mengakhirkan haus dengan syariatnya makan dan minum. Wujud Nabi Ibrahim dalam Quran saja memisahkan. Nah, jadi kita disuruh berbismillah di dalam segala pekerjaan itu. Takunu, apabila ya Tuhan ikam dengan membawa namaku di dalam ikam mengerjakan sesuatu, muhtadin, ikam mendapat hidayah. Di sini kita dapat petunjuk dari Allah. Maka hidayah inilah yang terus menerus kita minta dengan kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Nah, dengan hidayah inilah yang kita tuntut minta terus kepada Allah dengan kalimat ihdinas shiratal mustaqim. Jadi ujar orang sebelah tahu ya, orang sebelah. Nah, buat menang simpang 4 nih. Ujar ini apa aja? Oh, berarti Islam itu sekarang sesat ya. Oh, Islam sekarang adalah tidak ada punya arah, tidak punya haluan dan sebagainya. Buktinya minta hidayah. Buktinya minta hidayah. Padahal yang dimaksudkan ini Rasulullah SAW hidayah yang sampai ke puting. Karena kita sampai ke puting ini kita tahu. Yang sampai mencapai husnul khotimah. Habib. Jadi untuk mencapai husnul khotimah itu kita nang kada tahu. Sekarang kita alhamdulillah sudah hidayah. Tapi apakah hidayah yang ada pada kita ini sampai ke puting ini namun kita nanggairnya. Jadi anggapannya minta dengan kalimat ihdinas shiratal mustaqim dianggapnya sekarang Islam belum dapat hidayah. Anggapannya padahal sumpah yang itu hidayah sudah. Apalagi membaca ihdinas shiratal mustaqim itu hidayah. Cuma yang diharapkan hidayah itu sampai husnul khotimah itu. Makanya para awliya itu kan selalu meminta ya dzal jalali wal ikram mitna ala din Islam. Ya Allah atlubak ya khaira wali jud alaina bi akbar atiyah washrah sadr wanzur lihani waqtimil umur ya Allah bil iman. Di sini waqtimil umur ya Allah bil iman, minta mati beriman. Karena apabila seseorang diberi mati beriman itulah berarti paling besar pemberian Allah adalah mati beriman. Jadi nama lain-lain itu halus, nama lain-lain itu yang paling hebat adalah mati beriman. Jud alaina bi akbar atiyah washrah sadr wanzur lihali waqtimil umur ya Allah bil iman. Itu permintaan para awliya. Jadi kita terus minta hidayah. Inilah tuntutan kita, inilah harapan kita. Nah, jalannya hendaklah setiap sesuatu dengan membaca bismillah. Dimulai dengan bismillah. Bahasanya banyak ingat. Banyak ingat.
sampai ingat, banyak dengan ingat kepada Allah, ya kan? Jadi jatuhan iftatihu bismi mutadiin, taqumu bihi muhtadin, kalian akan dapat hidayah. Maksudnya hidayah ini mencapai husnul khatimah. Nomor baiknya terus insyaallah. Orang ini baiknya terus insyaallah. Ya kan? Wa ila ridaya wasilin, apabila jadwal nikah banyak ingat diunda lawan unda, wa ila ridaya, kalian akan mencapai yang dinamakan ridhoku. Aku ridho, kepada ridhoku kalian mencapai, mereka itu akan mencapainya. Jadi untuk mencapai ridhonya Allah banyak ingat. Apalagi Al-Quran mengatakan wadhkuruni adzkurkum, ingat akan unda ya Tuhan. Nah, ika mengingat akan unda menggenang kita. Nah, Tuhan sudah menggenang kita ya. Nyaman lagi Tuhan Zat Allah sudah menggenang hambanya. Yang paling kaya siapa? Allah. Nang si sugih mengganang apa? Nang mulia, nang mengganang, nang maha penyelamat ini nang mengganang, nang maha kuasa, nang jaga ini nang mengganang. Ini mencapai ini tadi. Jalannya, akhirnya dulu fadhkuruni, ingat akan nonda. Bilanya ikam ingat akan nonda, ikam pun ingat akan jual. Lalu hamba ini tadi disebut Tuhan di mana? Apabila disebut Tuhan di alam semesta, sampai ya Tuhan Jibril pun aku cinta kepada hamba pun itu, maka cintailah olehmu, maka cintalah Jibril. Begitu Jibril cinta sudah, Jibril memerintah kepada seluruh malaikat, seluruh malaikat, aku adalah presiden kalian. Aku diperintah cinta oleh Allah kepada si Fulan bin Fulan. Sekarang kalian kuperintah untuk mencintai si Fulan bin Fulan, karena aku pun diperintah oleh Allah cinta kepada orang tersebut. Cintailah mereka. Maka semua penduduk langit, malaikat jin cinta. Nah, kita wa ila ridaya wasilin. Jadi karena itu tadi Allah tadi sudah mencintai, karena sebabnya orang tadi banyak ingat bahwa sidin, banyak ingat. Nah, jadi apabila Allah menyebut hamba tadi karena inya tadi banyak ingat, berzikir dan sebagainya di halayak ramai, maka Allah sebut namanya pun di halayak ramai. Artinya nama ujar guru-guru kita menjelaskan sekumpul kali, maka orang itu akan dijadikan Tuhan menjadi wali yang masyhur. Apabila kita berkata dibandingkan di dalam kesendirian, maka kita akan dijadikan Tuhan menjadi wali yang mastur, yang disembunyikan jiwa. Sesuai dengan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala. Ya utamanya sampai tadi banyak mengingat sidin, banyak ingat kepada Allah. Utamanya yang diingatkan itu adalah kebaikan-kebaikan Allah supaya hati tadi lebih dekat dengan Allah. Jadi bilanya kita mengingatkan kebaikan Allah kepada kita, maka hati tadi akan parak dan rakat lawan Allah. Itu jalannya. Yang paling nyaman itu enggak. Jalan yang paling nyaman karena Tuhan dia nyuruh fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingat akan kebaikan unda, ingat akan nikmat unda ya Tuhan. La'allakum tuflihun, pasti kemenang.
siapalah? Iblis. Pasti kau merdeka daripada apa? Penjajah iblis. Jadi hati kita, pikiran kita itu kadang-kadang dijajah oleh iblis. Arti dijajah itu apa? Dikuasai oleh iblis. Nah, supaya melepaskan daripada jajahan iblis tadi, mengingatkan kebaikan Allah yang sekarang. Alhamdulillahi napanang ada. Itu. Supaya menjadi orang yang merdeka. La'allakum tuflihun. Pasti keuntung iblis yang mendapatkan kerugian. Untung kita hati senang, nyaman, itu tadi. Jalannya mengingatkan kebaikan Tuhan yang sekarang. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu. Makanya Tuhan tadi kenapa di dalam ayatnya itu kepada Bani Israel itu terkenal keras, ya lah. Bani Israel itu terkenal orangnya keras. Bagaimana jalannya? Al-Quran, ya Bani Israel, udhkuru nikmati, udhkuru nikmati. Jadi perintah Allah kepada Bani Israel membuat pengalasan itu ingatkan nikmat Allah. Karena apa? Apabila sering mengingatkan nikmat dan kebaikan Allah tersebut sama apa kerasnya, insya Allah akhirnya bisa menjadi lembut. Itu jalannya. Kenapa Al-Quran banyak seperti itu? Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Coba udhkuru nikmati, ingatkan kebaikan Allah, ingatkan kebaikan Allah. Kama alaina min ihsanaka al-qadim ya Hanan wa ya Mannan. Hidup kita alhamdulillah. Berapa banyak orang yang umurnya di bawah daripada kita yang sudah inna lillah. Padahal kita ini ya Allah untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita lemah, kita kawan. Sementara siksa itu, bala itu datang karena apa? Karena sesuatu yang tidak kita syukuri. Jadi setiap anggota ini adalah dituntut untuk mensyukurinya. Ternyata mata kita ada tersyukuri. Sebenarnya seharusnya matanya rancak sakit, tapi kenyataannya ada. Telinga seharusnya apa? Disyukuri nikmatnya, tapi kenyataannya kita banyak kada menyukuri. Coba lihat banding sehari semalaman 24 jam, telinga kita banyak mendengar apa ya? Mendengar pengajian kah atau mendengar yang lain-lain enggak? Kira-kira mendengar pengajian sehari semalaman itu berapa jam? Dikit banget, tumat benar. Tapi mendengar yang lain, kisah yang lain, awas. Nah, ini kan sudah yang seharusnya berhak untuk mendapatkan peringatan Tuhan. Sebenarnya badan kita ini sebenarnya berhak untuk mendapatkan peringatan Tuhan dengan sanksi ya macam-macamnya. Artinya sesuatu yang kadang-kadang balat dan musibah, tapi kenyataannya telinga kita dimaafi oleh Allah, mata kita masih dimaafi oleh Allah, hidung kita masih dimaafi oleh Allah, apalagi montong kita dimaafi oleh Allah. 24 jam sehari semalaman montong kita kira-kira nak keluar di montong, apakah ibadat jadi pahala, apakah sia-sia, apakah bisa jadi dosa? Antara tiga ini banyak namanya kita hitung hasibum mustakum ya muhasabah diri dulu kita. Ternyata orang keluar di montong kita bukan ibadah, kebanyakannya adalah sia-sia, apalagi menjadi dosa makinnya. Nah, berhak sebenarnya dapat siksa, berhak sebenarnya dapat bala lidah kita, montong kita. Jadi montong kita diserang oleh sariawan, ya itu sudah sewajarnya itu. Lakungan sakitnya sewajarnya sudah.
Karena apa? Dasar salah kita sebenarnya, tapi Allah ada mengirim nang sakit. Mata kada dibalik sakit, telinga kada dikirim sakit, montong kada dikirim sakit, tangan batis kada dikirim nang sakit-sakit, parut kadang-kadang bahapal kita makan minum asal kenyang aja kada langsung dikirim Tuhan nang sakit. Coba serupanya nyaman sampai kita buang air besar, buang air kecil nyaman. Ya kan? Itu kebaikan Allah. Amun kita mau tafakkur, memikirkan. Nah, sebenarnya hak untuk menerima sesuatu yang siksaan Tuhan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian kufur nikmat, kada menggunakan nikmat kepada apa yang aku maksud, yang aku ridai, sesungguhnya azabku kata Allah sangat pedih. Tapi kenyataannya Allah masih menunda, kada langsung ditindaknya, kada langsung disiksanya, kada langsung disakitinya. Ini adalah rahmatnya Allah, khususnya kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terpandang Rasulullah. Maka Allah di'adzibahum wa anta bihim. Engkau Muhammad ada pada mereka, hendak ada burun ma'adzab, hendak ada burun menyiksa, karena ikam banyak siakan memang. Ini coba umat bahar itu kan langsung deng bila nyata kejadian bila nyata maksud langsung ditindak Tuhan. Tapi umat Nabi Muhammad diulur sampai di dalam hadis Nabi sampai berapa? 6 jam malaikat itu pada mencatat daripada gawian jahat yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad, dengan harapan kalau binanya taubat. Coba rahmat. Jadi padahal kan STPX-nya habis maksudnya ditunda karena terpandang umatnya Nabi Muhammad. Nah, sebab itulah nyata bahwa nampak benar kebaikan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi wa ila ridaya wasilin, supaya kalian mencapai keridhaanku kata Allah dengan banyak ingat. Jadi punya banyak ingat itu Tuhan berjanji bilanya ikan mengingat bunda mengingatkan nyawa, bunda mengingatkan nikah, maka Tuhan mengingatkan apa ini? Sidin segala-galanya. Nang kuat kuasa sidin, nang penyelamat sidin, Jawa, nang mulia sidin, nang sugih sidin, nang pemberian sidin, nang pemaaf sidin. Amun nang sudah digandang oleh nang zat nang maha sempurna pada nyaman. Makanya biar iblis kerigitan banget karena orang itu pacang dapat jaminan Allah segala-galanya. Nah itu kalau kita muraqabahkan nikmatnya Allah. Arti muraqabah itu yang kita lelek, yang kita intai terus kebaikan Tuhan yang ada pada diri kita. Nah, jadi supaya penuh hati dan pikiran kita dengan mengingatkan kebaikan Allah. Jangan ada rongga ialah yang kosong. Maka bilanya ada rongga yang kosong, di situ iblis sempat masuknya kena habis masuk. Nah, mudah-mudahan Allah menolong lawan kita lah. Ini bintang nikmat aja, nyaman aja dinyatakan habis saya. Bilanya ada di hati hendak menyatakan nampina tawat stop. Paling akan pulangnya kepada rame aja. Bilanya hendak mengatakan sesuatu, bilanya keingatan sesuatu yang pacang panas, stop, jangan diteruskan, ya kan? Nggih, banting setir, putar beberapa derajat, ya Allah terserah aja lagi. Bilanya anda hendak mengatakan habisnya pina muar, nah itu tuh panas, muar, pina hendak sarik, nah itu tuh sudah adalah syaitan, karena syaitan itu terbikin daripada api. Jadi bilanya otak kita panas, hati kita panas, seperti ada orangnya di dalam tuh. Ada orangnya. Kita tahu kabar ada rumah tuh bantu, tahu kan ya? Kita tahu kabar rumah tuh juga bantu. Kenapa jalan horor kan? Nah takutan kita.
Ini sekalinya utak kita ada hantunya. Ada rubah lagi hati kita ada hantunya, setannya. Tapi apabila kita menginginkan Allah, nikmatnya Allah, oh ini sudah tak keluar sudah. Makanya ujar Rasulullah SAW, aku dibukakan hijab oleh Allah SWT melihat Bani Adam anak manusia apabila lupa lawan Allah, ada ingat lawan Tuhan, maka ingin ditunggangi oleh syaitan di atas pundaknya, sebagaimana seseorang akan menunggang akan kudanya. Apabila manusia tersebut, Bani Adam itu ingat kepada Allah, langsung balik dia. Langsung balik. Bapak dan makan dia ya, bedanya kita ingat Allah bismillah, muak adanya. Muaknya. Makanya mencari manusia salah-salah di mana lupa lawan set masuknya, di mana lupa set masuknya. Masuk. Seperti belalai gajah itu nah, menurut Ibnu Athaillah di dalam hikam yang lain, bilanya pina lengah tak langsungnya, yang namanya tak belalai gajah. Wa ansukti mubahidin atau mubahidin, dan apabila kalian kata Allah banyak ingat kepada aku dengan membaca bismillah atau sebagainya, maka kalian akan terhindar daripada sesuatu murkaku, kalian akan terhindar daripada marahku, kalian akan jauh daripada siksaanku kata Allah. Apabila kita itu banyak baiknya. Makanya di antara secara umum la ilaha illallah hisni kata Allah. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan selamat, aman daripada siksa dan azabku. Nah, jadi secara umumnya adalah banyak ingat kita. Apalagi umur kita ini berapa sudah ya Allah? Maka pacang kulikan pacang bertamu sidin. Ya Allah, umur 50 lebih, sudah 60 lebih. Bangsa yang lain-lainnya sudah nyentuh seadanya aja ya Allah. Nang diingat akan nang pacang dituju, nang pacang dituju. Pian hendakkah acara pengantinan, di mana pengantinan di gudang susu, tahu nggak gudang susu? Di gudang susu. Jadi ujar orang kampung sana pian, orang kampung Jawa nang di jauh-jauh tuh. Aja hari Jumat kan datang datangnya lagi aja. Ini kan tahu sampainya masih belum benar nih dah. Iya Jumat jadi jam 12 kan dalam datangnya jadi sampainya sedikit padahal gedong Sultan Sulianza. Nah, apabila kita tahu anak hari Ahad dapat undangan di gudang susu, kalau di gedong palingnya gudang bang, gedong susu ini gudang bang. Nah, pikiran pian kemana? Mestinya sih karena itu nampian tujuh, ya kan? Nampian tujuh itu adalah gedong Sultan Sulianza. Pasti di pikiran pian, di bayangan pian, ya kan? Di hati pian pasti itu, karena itu nampian tujuh. Seperti itu nah, nang kita ini akan menuju Allah. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihil masir, wa ilaihi marji'ukum, wa ilaihil nusyur, wa ilaihil masir, wa ilaihil ma'ab. Banyak kalimat wa ilaihi kembali kita kembali ke sini, kita kembali kepada Allah, kita banyak. Masa ya umur kita nang pacang kembali nih baik kita orang lain. Nah itu lagi sudah lipat batas sudah. Nah, kita nih hendak ke Martapura. Kita hendak ke Martapura tempat bertaksi. Maka taksinya ini bukan taksi Martapura, taksi Ulu Sungai. Apabila sudah lewat perbatasan Banjarbaru dengan Martapura, Allah hendak makalap-kalap lagi. Nang sudah limpat batas antara Banjarbaru ada situ namanya tuh Gapuranya, perbatasan Martapura Kabupaten Banjar dengan Banjarbaru. Nang sudah lewat perbatasan tuh Allah hendak berguring-guring ini, guring-guringnya. Coba kan guring kan tak Ulu Sungai. Bangunnya sampai tujuan umur kita lebih pada 40 sudah, lebih separuh sudah nikmat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya.
Berapa banyak sudah nikmat Tuhan, karena kau anak nampina balinga-linga lagi. Lu udah yang tertinggal itu ada jibi apa adanya jadi pakaian apa adanya, rumah apa adanya, mobil apa adanya, serapannya apa adanya. Kenapa? Semuanya banyak tertinggal karena kau nampina naba lima himat nampina binabanya Nabi separuh sudah, Nabi separuh. Kalau perlu memang ada yang dikirimakan dulu ya Allah. Nah, duit dikirimakan dulu. Serapannya dikirimakan supaya jangan terlalu barat kena pemeriksaan rajianya, supaya jangan terlalu keras karena kita kebanyakan bisi bawaan. Artinya segala apa yang tertinggal daripada harta benda kita semuanya akan ditanya, semua akan dipertanggungjawabkan. Lalu jalan keselamatannya ya bagi-bagi, mengurangi. Semakin banyak dikurangi, semakin ringannya, semakin ringan. Nah, jadi di situ kita di dalam bersedekah, di dalam bahagia, keimunan di dalam mengurangi itu keimunan kita. Kenapa? Sebab pacar meringani kita, mempercepat perjalanan kita. Jokong kemudian hibak baginya syarat, kita